Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yunila Dwi Putri Ariyanti, Skom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Jaminan Informasi, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi mengenai rangkuman jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan pada Web Server menggunakan Metasploit Framework dengan metode Information System Security Assessment Framework atau ISSAF pada SMKN XYZ. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama ada Jericho Ashidik dengan 3 digit NIM terakhir 126. Kemudian ada Abiasa Saifaji dengan 3 digit NIM terakhir 099. Kemudian ada Bagas Nur Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 063. Kemudian ada Muhammad Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 006. Dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal dengan 3 digit NIM terakhir 191. Selanjutnya terdapat latar belakang yang menjadi alasan penelitian atau artikel ini dibuat, yang mana di era digital saat ini, web server menjadi elemen penting dalam mendukung layanan online, seperti situs web dan aplikasi. Web server itu memungkinkan institusi seperti sekolah untuk menyediakan informasi yang mudah diakses bagi siswa, orang tua, dan staf secara online. Namun, akhir-akhir ini peningkatan penggunaan internet juga membawa risiko keamanan, khususnya serangan cyber, yang perlu diperhatikan untuk melindungi data dan integritas sistem tersebut. Selanjutnya ada apa sih pentingnya keamanan web server untuk institusi pendidikan? Nah, bagi institusi pendidikan, menjaga keamanan web server sangat penting dikarenakan server tersebut menyimpan banyak data sensitif yang beresiko jika disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Web server yang tidak aman dapat dieksploitasi oleh peretas yang dapat merusak sistem atau mencuri data, sehingga berdampak negatif pada institusi dan kepercayaan pengguna. Selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian dan permasalahan yang dihadapi oleh SMKN XYZ. Dalam menganalisa keamanan web server di SMKN XYZ dengan menggunakan Metasploit Framework dan metode Information System Security Assessment Framework atau ISSAF, permasalahan yang utama dihadapi SMKN XYZ ini adalah potensi kerentanan pada web server yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Kemudian identifikasi dan pengujian keamanan dilakukan untuk memahami celah yang ada dan memberikan rekomendasi perlindungan yang efektif bagi web server sekolah. Landasan teori. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kesatuan dari berbagai komponen hardware, software, dan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan dan memungkinkan pertukaran data antar perangkat. Yang kedua, keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah aspek penting dalam menjaga keamanan perangkat yang terhubung ke jaringan. Semakin mudah akses jaringan, semakin rentan keamanan jaringan tersebut. Yang ketiga, web server. Web server adalah software yang melayani akses ke file-file seperti HTML, PHP, dan JavaScript. Web server memproses request dari browser, klien, dan menampilkan hasil proses berupa data yang dibutuhkan. Yang keempat, yaitu keamanan web server. Keamanan web server merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan server yang digunakan di domain web atau internet. Keamanan ini biasanya diimplementasikan melalui keamanan sistem operasi, aplikasi, dan jaringan. Yang kelima yaitu serangan siber. Serangan siber adalah eksploitasi yang disengaja terhadap sistem komputer, perusahaan, dan jaringan yang bergantung pada teknologi. Penyerang menggunakan kode berbahaya untuk mengubah kode, logika, atau data komputer. Yang keenam yaitu Information System Security Assessment Framework, yaitu atau ISAF. ISAF adalah framework yang dikembangkan oleh OISSG untuk mengevaluasi jaringan, sistem, dan kontrol aplikasi. Metodologi uji penetrasi melalui ISAF untuk memberikan arahan kepada auditor agar pengujian dilakukan secara optimal. Yang ketujuh itu Metasploit Framework. Metasploit Framework adalah platform pengujian dan pengembangan penetrasi open source yang memberi akses ke kode exploit untuk berbagai aplikasi, sistem operasi, dan platform.
Metode penelitian. Di metode penelitian terdapat kerangka penelitian. Adapun kerangka penelitian yang akan dijalankan adalah identifikasi masalah, kemudian selanjutnya literatur review, pengujian, fase planning dan preparation, kemudian fase assessment. Di dalamnya terdapat information gathering, network mapping, vulnerability identification, penetration. Selanjutnya fase clean up dan destroy artifact, kemudian analisis dan laporan. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk mendapatkan permasalahan yang diperlukan dalam proses penelitian. Keamanan pada web server SMKN XYZ, seperti banyak institusi lainnya, telah mengadopsi teknologi website untuk layanan informasi. Namun memungkinkan web server mereka rentan terhadap eksploitasi karena berbagai celah kerentanan yang ada. Kemudian literatur review. Studi literatur dalam penelitian ini, yaitu dengan mempelajari jurnal penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan maksud untuk memperoleh teori-teori yang dibutuhkan dan sebagai landasannya dilakukannya kegiatan penelitian. Studi literatur dapat mengarahkan penelitian dalam menyusun kerangka penelitian yang jelas dan terarah, sehingga penelitian memiliki referensi yang jelas dalam pemecahan masalahnya. Tahap pengujian. Tahap pengujian ini memiliki 4 fase utama yang akan digunakan pada penelitian, yaitu planning, assessment, clean up, dan kemudian terakhir analisis dan laporan. Pada fase planning, pada tahap ini yaitu mempersiapkan sistem yang akan menjadi sasaran penelitian. Setelah mempersiapkan sistem informasi sekolah yang ada dilakukan penyusunan rencana untuk pengujian dari sistem informasi tersebut. Kemudian, pada assessment. Pada fase assessment adalah fase di mana melakukan pengujian pada website dengan 4 fase yang akan dilakukan uji coba. 4 fase itu adalah information gathering, network mapping, vulnerability identification, kemudian penetration. Selanjutnya clean up. Pada tahapan ini setiap informasi yang dibuat atau dimasukkan ke dalam sistem harus dihapus. Jika tidak, jika ini tidak memungkinkan pada sistem jarak jauh, pihak yang diuji harus memberikan informasi ini setelah menerima laporan. Kemudian fase terakhir, analisis dan laporan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap pengujian yang sudah dilakukan dan merangkumnya ke dalam sebuah laporan untuk mengetahui kerentanan yang ada pada dalam website. Kemudian di fase assessment ada 4 fase. Yang pertama information gathering. Tahap information gathering merupakan tahapan pengumpulan informasi secara umum yang dilakukan pada target. Informasi yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai IP target, informasi mengenai registran, admin, informasi mengenai reverse DNS dan IP lookup, dan informasi umum lainnya. Kemudian network mapping. Tahap network mapping merupakan tahapan pengumpulan informasi secara spesifik mengenai jaringan pada target. Salah satu informasi yang dikumpulkan pada tahap ini meliputi informasi mengenai port TCP dan UDP pada sistem target. Kemudian vulnerability identification. Tahap vulnerability identification merupakan tahapan pemindaian website target untuk mengetahui kerentanan keamanan di dalamnya. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Metasploit Framework Tool sebagai proses scanning untuk mengetahui kerentanan pada keamanan website. Kemudian penetration. Tahap penetration merupakan tahapan simulasi serangan yang dilakukan oleh website target menggunakan Metasploit Framework yang bertujuan untuk memperoleh celah pada keamanan sistem. Penetration test yang akan dilakukan pada fase ini melakukan security assessment dengan menggunakan 4 tools, yaitu Kali Linux, Metasploit Framework, Whois, dan Nmap. Kali Linux digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui keamanan jaringannya jika dilakukan penetration test menggunakan Kali Linux sebagai tool, dengan menggunakan Metasploit Framework, Whois, dan Nmap. Metasploit Framework digunakan untuk menguji keamanan website dengan melakukan pengujian penetrasi meliputi identifikasi kerentanan potensial dalam aplikasi web, mencari eksploitasi yang relevan, dan menguji keamanan keseluruhan infrastruktur website. Whois digunakan untuk mengetahui basis data publik untuk informasi terkait dengan nama domain atau alamat IP. Informasi yang dapat ditemukan melalui Whois termasuk informasi pemilik domain, informasi kontak teknis dan administratif, informasi register domain, serta informasi terkait status domain. Nmap memiliki tujuan untuk mengetahui port yang terbuka dengan status yang sudah ada, yaitu terbuka, open, difilter, filter, tertutup, close, atau tidak difilter, unfilter.
Yang berikutnya adalah hasil pengujian. Pada tahap pengujian ini, peneliti melakukan uji terhadap website SMKN EGZ dengan beberapa fase yang akan dilakukan, antara lain adalah fase planning dan preparation, yang kedua fase assessment, dan yang ketiga fase clean up dan destroy artifacts. Untuk fase yang pertama yaitu fase planning dan preparation, pada tahap ini melakukan persiapan mengenai sistem yang akan digunakan untuk pengujian terhadap website SMKN EGZ. Tahap ini berupa perangkat lunak untuk pemindaian kerentanan, alat uji penetrasi, dan metode pengumpulan data. Yang kedua, fase assessment. Tahap ini peneliti melakukan uji coba terhadap website dengan melakukan 4 tahapan berupa information gathering, yang kedua network mapping, yang ketiga vulnerability identification, dan yang terakhir penetration. Untuk tahap yang pertama yaitu information gathering, pada tahap ini peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target website. Pengumpulan informasi ini menggunakan tools Nmap dan tools Voice dengan perintah Nmap link target dan Voice IP target yang bisa dilihat dari gambar ini. Pada gambar 3 ini memperlihatkan IP dengan perintah nmap www.smknegz.sch.id untuk mendapatkan alamat IP sebagai berikut. Yang selanjutnya alamat IP ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi. Untuk tahap yang kedua yaitu network mapping. Pada tahap ini peneliti menggunakan tools Nmap dengan perintah nmap IP target untuk mengetahui port terbuka pada target IP. Tahap network mapping ini adalah langkah penting untuk mengidentifikasi layanan yang berjalan dan potensi kerentanan pada sistem target, yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu vulnerability identification. Pada tahap ini, peneliti menggunakan tools Metasploit Framework untuk mengetahui kerentanan dengan melakukan scanning terhadap website SMKN EGZ dan melakukan serangkaian proses identifikasi kerentanan terhadap 4 port yang akan dijalankan. Ini bisa dilihat pada gambar 4 yang menunjukkan hasil scanning port 3306 yang memperlihatkan pemindaian port dengan perintah msf run terhadap target host berhasil dilakukan menggunakan port TCP 3306. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa port 3306 dalam keadaan terbuka. Pemindaian ini dapat memberikan informasi penting tentang layanan yang berjalan di port tersebut yaitu MySQL. Untuk gambar 5 adalah gambar hasil scanning port 21 yang memperlihatkan pemindaian port terhadap target host berhasil dilakukan menggunakan port TCP 21. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa port 21 dalam keadaan terbuka. Port ini dengan layanan FTP yaitu File Transfer Protocol. Pemindaian port ini dapat memberikan informasi penting tentang layanan yang mungkin berjalan pada target host. Selanjutnya, untuk gambar 6 yaitu hasil scanning port 80 yang memperlihatkan pemindaian port terhadap target host berhasil dilakukan menggunakan port TCP 80. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa port 80 dalam keadaan terbuka. Port 80 digunakan untuk layanan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol utama untuk mentransfer halaman web. Pemindaian port ini dapat memberikan informasi penting tentang layanan web yang mungkin berjalan pada target host. Untuk gambar 7 yaitu hasil scanning port 443 menunjukkan bahwa pemindaian port terhadap target host berhasil dilakukan menggunakan port TCP 443.
Hasil pemindaian menunjukkan bahwa port 443 dalam keadaan terbuka. Port 443 digunakan untuk layanan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, yang merupakan protokol utama untuk transfer halaman web yang aman. Pemindaian port ini terbuka, dapat memberikan informasi penting tentang layanan aman yang mungkin berjalan pada target host. Untuk selanjutnya yaitu tahap penetration. Pada tahap ini, peneliti melakukan uji penetrasi dan eksploitasi terhadap 4 port, yaitu port 3306, port 21, port 80, dan port 443. Pada gambar 8 menunjukkan hasil menjalankan MySQL login. Pada gambar ini memperlihatkan hasil percobaan login ke server MySQL pada target host dengan berbagai kombinasi username root dan kata sandi yang diuji gagal. Semua upaya menghasilkan pesan kesalahan yang menyatakan access denied for user. Setelah beberapa percobaan gagal, host number diblokir oleh server target karena terlalu banyak percobaan koneksi yang gagal dan memerlukan intervensi administratif untuk membuka blokir tersebut. Pada gambar 9 menunjukkan hasil exploit port 21. Gambar ini memperlihatkan hasil yang telah dijalankan oleh server FTP di IP 103.16.bla. Meskipun exploit berhasil dieksekusi sampai tahap login, namun tidak berhasil membuat sesi yang dapat digunakan untuk mengakses lebih lanjut sistem target. Ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti patching pada target, firewall, atau konfigurasi keamanan yang lebih ketat. Selanjutnya untuk gambar 10 menunjukkan hasil HTTP version pada port 80. Gambar ini menunjukkan hasil setting pada HTTP version dengan perintah set rhost 103.16.bla pada port 80, lalu dilakukan option untuk memperlihatkan bahwa setting berhasil. Melakukan pemindaian dengan perintah run pada HTTP version berhasil dan mendapatkan versi HTTP yaitu Lightspeed. Selanjutnya untuk gambar 11 memperlihatkan hasil exploit pada port 80. Gambar ini memperlihatkan hasil pencarian menggunakan perintah search exploit Lightspeed yang menunjukkan bahwa Lightspeed Web Server dan Open Lightspeed Web Server memiliki beberapa kelemahan yang dapat dieksploitasi. Selanjutnya, gambar 12 yang memperlihatkan settings trust DME _exec yang fungsi tersebut memperlihatkan hasil dengan perintah set rhost 103.16.bla set rport 443, set payload java meterpreter reverse _https dan set lport 8443, lalu melakukan option untuk melihat bahwa setting berhasil. Selanjutnya pada gambar 13 memperlihatkan hasil exploit pada port 443. Pada gambar ini memperlihatkan hasil dengan perintah run pada percobaan modul eksploitasi multi HTTPS truth _DME_exec digunakan untuk menargetkan server di alamat 103 di alamat IP melalui port 443. Selanjutnya adalah
fase clean up dan destroy artifacts yang merupakan fase terakhir. Pada fase ini, peneliti melakukan penghapusan jejak. File yang telah dibuat dan dimasukkan terhadap website SMKN-XYZ dengan IP tadi dihapus jejaknya. Oke, selanjutnya saya Jeruka Sidiki Purnomo dengan NIM digit terakhir 40126 ingin menjelaskan tentang bagian analisis dan pembahasan. Yang pertama ada identifikasi kerentanan, yaitu dalam analisis keamanan yang dilakukan pada web server SMKN-XYZ, beberapa kerentanan signifikan telah teridentifikasi. Penelitian ini menggunakan metode penetration testing dengan Metasploit Framework dan ISAF atau Information System Security Assessment Framework. Untuk mengevaluasi keamanan sistem, kerentanan utama yang ditemukan meliputi yang pertama itu ada HTTP request smuggling, yaitu kerentanan ini disebabkan oleh interpretasi yang tidak konsisten pada HTTP request, memungkinkan penyerang untuk menyisipkan permintaan berbahaya ke server. Hal ini juga dapat mengakibatkan serangan yang merusak integritas data dan mengancam sistem target. Yang kedua ada konfigurasi keamanan yang lemah. Banyak server yang tidak menerapkan pembaruan perangkat lunak secara rutin sehingga tetap rentan terhadap eksploitasi. Yang ketiga ada port terbuka. Hasil pemindaian menunjukkan beberapa port terbuka seperti port 21 FTP, 80 HTTP, dan 443 HTTPS yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem. Selanjutnya ada analisis risiko. Risiko yang terkait dengan kerentanan ini sangat tinggi, terutama dalam konteks data sensitif yang dikelola oleh institusi pendidikan. Potensi dampak dari eksploitasi kerentanan ini mencakup yang pertama ada pencurian data. Pencurian data informasi pribadi siswa dan staf dapat dicuri yang dapat digunakan untuk tujuan yang jahat. Yang kedua ada gangguan layanan. Serangan DDoS dapat dilakukan untuk menghentikan akses ke layanan web, mempengaruhi operasi sekolah. Yang ketiga itu ada kerugian reputasi, yaitu kejadian pelanggaran data dapat merusak reputasi institusi, mengurangi kepercayaan dari siswa dan orang tua tersebut. Selanjutnya pembahasan yang kedua ada efektivitas mitigasi yang diuji. Langkah-langkah mitigasi. Setelah mengidentifikasi kerentanan, penelitian ini menguji efektivitas langkah-langkah mitigasi yang diterapkan. Beberapa langkah mitigasi yang dianjurkan oleh ISAF meliputi yang pertama ada pembaruan rutin perangkat lunak. Memastikan semua perangkat lunak diperbarui untuk menutup celah keamanan yang diketahui. Yang kedua ada pengaturan firewall, yaitu untuk mengonfigurasi firewall untuk membatasi akses hanya pada port yang diperlukan dan memantau lalu lintas yang mencurigakan. Yang ketiga itu ada audit keamanan berkala, melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi dan memperbarui kebijakan keamanan. Hasil dari penguji mitigasinya yaitu menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah mitigasi ini dapat secara signifikan mengurangi risiko terhadap serangan. Misalnya, setelah pembaruan perangkat lunak dan konfigurasi firewall yang dilakukan, tingkat kerentanan berkurang sebesar 70%. Ini menunjukkan sistem yang baik dan memperkuat keamanan sistem. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga itu ada dampak kelemahan keamanan terhadap potensi serangan. Kelemahan keamanan yang ditemukan memiliki dampak serius terhadap potensi serangan. Jika tidak ditangani dengan baik, kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan berbagai jenis serangan cyber. Yang pertama itu ada pencurian identitas. Dengan data pribadi siswa dan staf yang dicuri dan digunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Yang kedua ada modifikasi data. Penyerang dapat mengubah data penting dalam sistem dan mempengaruhi integritas informasi akademik. Yang ketiga ada serangan ransomware. Dengan akses ke sistem ini,
Penyerang dapat mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk pemulihan. Secara keseluruhan, kelemahan keamanan pada web server SMK XYZ tidak hanya berpotensi merugikan institusi secara finansial, dan juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi institusi untuk secara proaktif mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan demi melindungi data sensitif dan menjaga kelangsungan operasional SMK NXYZ tersebut. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah penelitian ini dilakukan dalam 3 fase utama, yaitu fase planning dan preparation, itu mempersiapkan sistem dan alat untuk pengujian. Yang kedua, fase assessment, itu melakukan pengujian melalui information gathering, network mapping, vulnerability identification, dan penetration. Ketiga, fase clean up and destroy artifact, yaitu menghapus jejak pengujian dan memastikan tidak ada artefak tertinggal pada sistem target. Yang kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem target memiliki perlindungan yang cukup baik terhadap serangan brute force dan eksploitasi lainnya. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang teridentifikasi pada server wide Lightspeed dan Open Lightspeed. Saran dari penelitian ini adalah: 1. Pihak sekolah perlu melakukan pembaruan dan patch terhadap komponen-komponen sistem yang rentan, terutama pada server wide Lightspeed dan Open Lightspeed. Kedua, menerapkan sistem monitoring dan logging yang lebih baik untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Ketiga, melakukan uji penetrasi secara berkala untuk mengidentifikasi celah keamanan baru dan memperbaikinya. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan bagi pengguna dan administrator sistem untuk memperkuat budaya keamanan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.